Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya sahabat, salam jumpa kembali. Kita masih bersama dengan sahabat-sahabat. Kali ini kalau tadi bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Nah kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA ya. Dan seperti sudah kami informasikan jauh-jauh di awal ya, bahwa pada hari ini, hari Rabu 18 Agustus 2021 jam 10 sampai jam 11 kita nanti akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Eko Hardiansah MPSI selaku Wakil Rektor 3 dan Ketua UCCC atau UMSIDA COVID-19 Command Center. Juga didampingi oleh Bapak Hamzah Setiawan MKOM selaku Kepala Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, yang nanti akan kita bahas adalah tentang persiapan pembelajaran mahasiswa baru di masa pandemi COVID-19 tentunya di UMSIDA. Nah, seperti apa sih? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko Hardiansah. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak Eko? Alhamdulillah baik. Baik ya, di sebelahnya ini ada Pak Hamzah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hamzah. Selamat pagi, assalamualaikum. Kabarnya bagaimana ini Pak Hamzah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Sudah divaksin Pak? Alhamdulillah sudah lunas. Sudah lunas. Loh, berarti sampai 3 kali dong. Iya. Lunas 2 kali. Ya 2 kali ya. Iya. Oke, baik. Kalau teman-teman dari Sivitas Akademika mungkin jadi prioritas utama ya pemberian vaksin ini karena kan sering berkumpul dengan mahasiswa dan sebagainya gitu. Baik. Pak Eko, ini tentang persiapan pembelajaran mahasiswa baru di masa pandemi. Ya, ini kan memang kalau yang saya tahu tidak hanya mereka yang duduk di mahasiswa, mungkin sekolah dasar sudah mulai sekarang ya ada pembelajaran tatap muka, tapi ada beberapa syarat tentunya. Nah, ini sebelum membicarakan tentang persiapan-persiapan, mungkin ada syarat-syarat ketika pembelajaran tatap muka ini dilakukan. Ya, syarat-syarat untuk para pihak yang bertatap muka, ini tentunya mahasiswa atau dosen ya, mereka harus dalam kondisi sehat nanti. Nah, untuk memastikan mereka itu sehat secara ilmiah ini kan dianggap vaksin, ya, dianggap yang sudah vaksin itu mereka lebih terjamin kesehatannya, seperti itu. Nah, artinya terkait dengan waktu pelaksanaan perkuliahan kan masih di akhir bulan September nanti ya. Jadi kalau akhir bulan September ini pasti kita harus pastikan bahwa ketika mahasiswa hadir di kampus ataupun dosen-dosen hadir di kampus, mereka harus dalam kondisi sehat walafiat. Oh, itu juga ditunjukkan dengan surat-surat atau apa gitu Pak? Mungkin? Ya. Jadi vaksinasi itu kita ini sebenarnya kita prioritaskan gitu ya. Itu bisa ditunjukkan saat mereka mengikuti pertemuan atau kuliah tatap muka di kampus nantinya. Pak Eko ini kan juga aktif sebagai UMSIDA COVID-19 Command Center ya atau Ketua UCCC. Nah, ini bisa dijelaskan ini Pak, apa sih dalam hal ini apakah termasuk salah satu tim atau unit untuk mengantisipasi agar COVID-19 ini tidak menjalar di lingkungan kampus atau bagaimana? Betul. Jadi UC3 atau UCCC atau UMSIDA COVID-19 Command Center ini sebenarnya sebuah task force ya, sebuah unit khusus yang ada di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang memang bertujuan untuk memberikan respon tanggap darurat terhadap situasi COVID yang terjadi di seputaran kampus. Nah, memang ini adalah suatu bentuk responsibilitas kami, tanggung jawab Sivitas Akademik termasuk juga pimpinan yang ada di UMSIDA, bagaimana kita juga bisa ikut berkiprah, ikut membantu masyarakat, pemerintah dalam menanggulangi dampak maupun juga pandemi yang terjadi pada saat ini.
Ini sebenarnya sudah berdiri mulai sejak awal COVID-19 ini merebak. Jadi usianya sudah setahun lebih Wisitri ini. Nah, cuman menjadi lebih banyak kegiatannya pasca terjadinya pandemi gelombang kedua ini. Ketika pasca Lebaran kemarin itu. Nah, jadi ketika itu terjadi, kami memang menyiapkan beberapa hal bagaimana secara preventif dan kuratif, termasuk juga mengurangi dampak dampak pandemi COVID terhadap mahasiswa maupun juga dosen. Nah, untuk yang hal-hal yang bersifat preventif, ya kita memang berusaha menerapkan protokol kesehatan dan juga mensosialisasikannya pada mahasiswa maupun juga dosen, dan juga menegakkan itu di kampus melalui flyer-flyer, melalui pamflet atau spanduk media sosial juga kita sudah berusaha menyampaikan itu. Oke, Pak, selama ini apa yang sudah dilakukan oleh UCCC ya, kita sebut UCCC ini tidak berpengaruh terhadap tingkat antusias mahasiswa yang akan bergabung ke UMSIDA begitu. Dalam hal ini kan memang pasti masa perkuliahan juga dibatasi ya, atau ditiadakan mungkin ya selama masa pandemi kemarin itu. Ya, betul. Bukan ditiadakan ya, tapi dilakukan secara online. Daring ya. Oke. Ya, didaringkan. Nah, memang jadi ya karena pandemi ini terjadi begitu cepat dan juga mungkin secara keilmuan dan teknologi banyak orang yang juga masih gagap ya terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 ini bisa dicegah, bisa diantisipasi ataupun bisa ditanggulangi itu. Nah, sehingga kita semua memang gerabak-gerabak gitu, Mas. Iya, gerabak-gerabak bagaimana sih caranya menanggulangi pandemi ini. Cuman yang bisa kita lakukan itu yang ada di hadapan mata kita. Memang ada tantangan terkait dengan masalah ekonomi karena banyak mahasiswa kita yang akhirnya dengan orang tua yang bekerja, mereka kehilangan pekerjaan atau berkurang penghasilannya. Bahkan ada juga mahasiswa yang ketika mereka harus bekerja, pekerjaannya juga hilang. Iya. Nah, itu kita bantu mereka dengan awal-awal dulu itu dengan bantuan kuota pulsa. Sebelum pemerintah ngasih bantuan kuota internet, kita sudah ngasih. UMSIDA sudah memberi. Ini dipilih atau enggak mahasiswanya atau semua? Ya, semua. Semua ya? Semua kita kasih. Karena memang kebijakan online ini kan merata ke semua prodi, program studi kita. Semua kelas kita wajibkan awal-awal dulu itu. Nah, terus kemudian di akhir semester genap kemarin, semester genap itu kira-kira mulai bulan Mei, Juni begitu, kita karena waktu itu sudah melandai ya kasusnya ya. Nah, kita mulai coba untuk hybrid learning. Jadi sebagian mahasiswa kita hadirkan di kampus, sebagian lagi melaksanakan perkuliahan secara online. Jadi sekitar 20 orang. Jadi kita kan satu kelas itu kapasitasnya 40. Nah, 20 orang kita hadirkan di kelas. Nah, kita lakukan juga video streaming seperti ini. Sehingga proses yang terjadi di kelas disaksikan oleh 20 lainnya di luar kelas. Seperti itu. Oke. Nah, itu model hybrid learning atau blended learningnya seperti itu yang kita lakukan ya. Nah, begini ini memang harapannya agar para mahasiswa itu banyak yang ya karena persoalan ekonomi tadi itu banyak yang menjadi apatis terkait dengan saya ini bisa kuliah atau enggak. Terus kemudian ada evaluasi kami tentang kuliah daring, itu banyak mahasiswa yang ternyata nggak suka dengan itu. Apalagi yang mohon maaf jurusan kedokteran atau yang butuh praktek lebih banyak. Iya kan agak susah ya Pak Eko ya. Sangat susah. Saya. Ya karena mereka kan harus bergerak megang ini, megang itu gitu kan. Nah, belajar itu harus secara praktek, belajarnya itu harus belajar secara apa istilahnya itu belajar dengan pendekatan
psikomotor ya. Ya kan tidak bisa hanya sekedar dijelaskan gitu tanpa praktek. Oke. Sebelum ke persiapan ke Pak Hamzah, masih ke Pak Eko. Pak Eko, sebenarnya untuk saat ini perkembangan dari UMSIDA itu seperti apa sih Pak? Saya ingin tahu sekilas saja, karena kan saya lihat dari sarana prasarana fisiknya itu semakin keren loh ya. Maksudnya di sana sini dibangun-bangun dari kelihatan waduh tambah megah gitu ya. Jangan-jangan nanti kayak UMM Malang ini ya. Universitas semakin mahal maksudnya. UMM ini jadi plesetkan universitas semakin mahal loh, karena memang ya gimana lagi, memang sarana prasarana sangat itu ya sangat mendukung untuk proses pembelajaran gitu. Mau tidak mau kan memang ada mungkin ditingkatkan juga untuk biaya sekolahnya, kuliahnya dan sebagainya. Seperti apa Pak untuk saat ini UMSIDA itu? Ya yang jelas UMSIDA terkait dengan pengembangan sarana prasarana sudah masuk di rencana jangka panjang kami ya, bahwa di kampus 3 itu mau kita bangun gedung 23 lantai. Terus kemudian ini sedang kita bangun fondasinya untuk gedung Pascasarjana sekarang ini. Ini masih dalam kompleks di situ atau kampus 1? Beda di kampus tempat? 1. Sudah kita bangun kampus itu. Kampus 1 ini di mana ya Pak? Di Sidowaya itu. Di Jalan Pahlawan. Mojopahit. Jalan Mojopahit. Kalau yang di sini Jalan Pahlawan. Iya. Kalau yang Fakultas Ekonomi ya, kalau nggak salah di Candi itu kampus berapa ya? Itu kampus 2 itu Pak. Kampus 2. Jadi itu kampus satunya Jalan Mojopahit ya. Fakultas Sains dan Teknologi di sana. Bukan Fakultas Ekonomi bukan ya? Kalau Bisnis, Hukum, Ilmu Sosial itu ada di kampus 1 di daerah kota ya. Nah, kita ada 3 kampus sebenarnya. Di kampus 3 itu ada di Wonoayu, daerah Wonoayu. Itu ditempati Fakultas Ilmu Kesehatan. Yang di kampus 2 itu Fakultas Sains dan Teknologi, sedangkan di kampus 1 itu ada 3 fakultas di sana. Fakultas FBIS, Bisnis, Hukum, Ilmu Sosial, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Agama Islam. Oke, dan ini nanti akan dibangun berapa lantai tadi? 23 ya? Nah, yang dibangun itu ada di daerah Wonoayu nanti, 23 lantai itu. Yang kampus 2 ya itu ya? Kampus 3. Kampus 3, sorry. Ya, kampus 3. Nah, itu gambaran mindset kami ketika tahun 2018, awal 2019. Cuman setelah awal tahun 2020, ternyata kan pandemi. Nah, banyak orang akhirnya men-split kegiatan itu kan kegiatan daring gitu ya. Sehingga akhirnya memang tertunda. Kita sekarang prioritas pada pembangunan non fisik yang sifatnya intangible gitu ya, lebih pada pengembangan SDM. Kita kuliahkan dosen-dosen S3 ini, termasuk Pak Hamzah ini dan rombongannya ada sekitar 10 mungkin ya, 11 orang kita kuliahkan di ITS. Kita kerjasama dengan ITS. Oke. Baik, jadi tapi tetap berjalan loh Pak. Jadi progresnya mau berjalan. Cuman ini kita pending dulu itu ya. Oke, ini nanti 23 lantai itu mau apa Pak? Nanti di prospek jadikan jurusan-jurusan baru atau tempat apa gitu di sana? Kalau di kampus 3 itu prospeknya akan kita gunakan. Nah, tadi itu Fakultas Bisnis, Hukum, Ilmu Sosial. Sebelumnya Ekonomi, kita akan migrasi ke sana. Nah, termasuk juga Fakultas Ilmu Kesehatan di situ. Nah, sedangkan di kampus 1 ini nanti untuk Psikologi dan Ilmu Pendidikan serta Fakultas Agama Islam. Nah, termasuk juga akan besar kemungkinan kita kembangkan prodi-prodi baru nanti untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat ya. Iya. Nah, ini ada 2 yang baru ini Mas. Apa ini? Prodi Bisnis Digital dan Teknik Sipil ya. Oke, teknik digital ya. Bisnis digital. Bisnis digital. Bisnis digital. Ini para startup, para entrepreneur kayak gitu-gitu ya Pak ya, mewadahi mereka gitu ya. Sekarang kan sudah banyak perdagangan online gitu ya. Oke, berarti bisa menangkap peluang pasar. Iya baik.
Saya coba ke Pak Hamzah nih, selaku Kepala Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, ini kan memang timing saat ini itu kondisinya sedang pandemi ya, meskipun saat ini kasusnya sudah mulai menurun. Tapi setidaknya pasti ada bedanya dong ketika sebelum pandemi dengan pandemi. Nah, ini bisa dijelaskan ini, kita kira-kira persiapannya apa saja ini, saat proses pembelajaran pada saat ini maupun mungkin pada saat pendaftaran. Kalau pendaftaran mahasiswa sudah ya ini ya? Belum, masih proses. Oke, silakan ini. Masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita motonya Pak Rektor ya. Jadi diharapkan anak-anak yang lulusan SMA itu harus bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Maka dari itu kita banyak program-program yang kita berikan kepada para alumni siswa-siswi ya, yaitu berupa beasiswa. Ada beasiswa prestasi itu yang bisa melampirkan nilai raport ya dari semester 1 sampai semester ke-7 gitu ya, itu dilampirkan. Kemudian ada beasiswa bidik misi ya, di bidik misi di sini ada bidik misi kurang mampu, kemudian bidik misi yatim piatu ya, kemudian yatim piatu, kemudian banyak sekali berbagai macam beasiswa yang kita berikan. Kemudian juga ada Kartu Indonesia Pintar Merdeka, ini yang yang disupport oleh pemerintah, itu kita juga memberikan beasiswa. Kenapa kami banyak berikan beasiswa? Yaitu tadi supaya masyarakat itu lebih mudah untuk menyalurkan atau memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk lebih banyak bereksplorasi terhadap dunia pendidikan itu, gitu ya. Maka dari itu selain banyak program di sana di masa pandemi ini, kita juga memberikan seperti yang disampaikan Pak Warek tadi, ini nanti kita berikan kuota ya, kuota internet ya, paket data. Ini juga selaras dengan program Kemendikbud, yaitu nanti di bulan September, Oktober, November kita berikan sebesar 15 giga ya. Maka dari itu pendaftaran di PMB ini nanti berakhir 31 Agustus. Maka dari itu yang belum registrasi ya segera untuk melakukan registrasi supaya datanya bisa terrecord dan bisa kita data untuk mendapatkan kuota itu. Selain itu untuk menyiapkan pembelajaran di UMSIDA, kita juga memfasilitasi calon-calon mahasiswa baru itu untuk melakukan program vaksinasi. Jadi semua nanti akan kita kita lakukan vaksin ya. Itu nanti akan kita selenggarakan besok di tanggal 20 Agustus ini. Nah, supaya apa? Supaya benar-benar siap, kemudian UMSIDA memberikan jaminan bahwasanya kuliah di UMSIDA itu aman. Kuliah di UMSIDA itu nyaman. Jadi semua dosen, karyawan sudah tervaksinasi. Apalagi sekarang di bawah Yusitri ini kan ada program vaksinasi sebanyak 5.000 kemarin itu. Nah, hari ini juga ada di UMSIDA juga. Ini menyasar semua mahasiswa, calon mahasiswa atau? Mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Tapi untuk khusus mahasiswa baru kita berikan waktu sendiri di tanggal 20 itu. Oke. Nah, supaya apa? Supaya tadi itu kita memberikan jaminan. Nah, supaya karena nantinya kan kita akan lakukan hybrid learning tadi itu. Jadi kalau misalkan full offline masih belum memungkinkan. Jadi yang masih memungkinkan itu adalah hybrid tadi itu ya. 50% offline dan 50% online. Nah, karena apa? Karena di UMSIDA itu kita sudah mempunyai sistem informasi yang bisa mewadai itu. Ya, kita ada yang namanya e-learning. Nah, e-learning itu bisa mencakup dua kombinasi antara offline dan online tadi. Seperti itu. Oke, jadi di UMSIDA ini sebelum diberlakukan pembelajaran mahasiswa ya, baik itu secara offline maupun online, harus mengikuti vaksinasi karena sifatnya ini wajib ya Pak ya, harus wajib. Ya. Nah, ini saya ingin tahu juga nih Pak. Tadi ada kriteria dibagi dua, 50% offline, 50% online. Kalau yang offline ini apakah mahasiswa ini jurusan atau fakultas tertentu yang bisa
mengikuti pembelajaran secara offline ini. Offline kan berarti tatap muka ya kan? Iya. Ya. Nah, ini bagaimana persiapannya di sana? Kemudian mungkin ada digilir atau bagaimana begitu teknisnya seperti apa sih? Iya. Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Warek. Jadi di bulan Mei Juni itu kita sudah menyelenggarakan hybrid learning ini. Jadi yang absensi ganjil itu masuk offline, yang genap mengikuti di online, gitu. Iya. Karena pandemi yang gelombang 2 kemarin begitu dahsyat, maka dari itu kita alihkan ke online semua. Nah ini kita mencoba untuk melakukan kembali karena untuk fasilitas kita sudah siap. Jadi setiap ruangan itu kita ada hand sanitizer, kemudian tempat duduk kita beri space ya, 1,5 meter, kemudian mahasiswa datang masuk mendapatkan pelajaran, setelah itu mereka harus pulang, tidak boleh beraktivitas di dalam kampus ya, kantin-kantin kita tutup sehingga tidak ada mahasiswa yang nongkrong. Kalau memang butuh pembelajaran, perpustakaan juga siap untuk melayani, mungkin pinjam buku, setelah itu pulang. Jadi prosesnya masih seperti itu. Karena memang ada batasan-batasan. Jadi kalau hybrid learning itu tidak semua harus full di kampus, tidak. Jadi apa yang dibutuhkan mahasiswa kita fasilitasi untuk itu. Itu. Oke. Nah, berarti ini untuk semua mahasiswa dengan beragam fakultas. Iya. Intinya yang diperhatikan adalah nomor apanya tadi Pak? Yang ganjil genap itu nomor NIM, absensi NIM, ya. Nomor induk mahasiswanya. Ya. Oke. Untuk ini Pak, ini kan untuk penerimaan mahasiswa baru kan belum dimulai ya, karena saat ini masih dalam tahap pendaftaran. Iya. Ya, mahasiswa baru sudah dimulai. Jadi kita buka itu mulai 1 Januari, berakhir nanti 31 Agustus. Jadi ini masih ada. Dan kita juga ada program gratis formulir. Ini sudah 3 hari ini, mulai tanggal 16, 17, dan 18. Jadi mahasiswa baru yang ingin gabung di UMSIDA, monggo, hari ini hari terakhir untuk mendapatkan gratis formulir pendaftaran. Seperti itu. Hari ini berarti tanggal 18 ini merupakan tanggal terakhir untuk mendapatkan free formulir pendaftaran. Senilai 350.000. Loh, lumayan ya. Ya. 50.000. Kalau misalkan ada yang ingin mengajukan beasiswa, kita fasilitasi juga. Tadi udah disampaikan syarat-syaratnya ya Pak ya. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik. Nah ini nanti pada saat pembelajaran untuk mahasiswa baru, apakah ada kayak semacam pengenalan lingkungan kampus gitu atau bagaimana? Oh ada. Ya, ada. Namanya kita itu Forum Ta'aruf Mahasiswa. Ya. Oke. Apakah masih melihat kondisi dulu karena pandemi mungkin? Ya tentunya betul itu harus begitu karena kita kan juga satu sehat selamat itu harus jadi prioritas nomor 1. Nah yang lain bisa mengikuti. Nah artinya bagaimana agar itu bisa terjaga begitu ya, sehat dan selamat itu bisa terjaga, maka ya salah satu bentuk pengamanan preventif itu seperti vaksinasi misalnya kita lakukan itu sebagai bagian dari, kalau misalnya nanti ada perlu metode, karena pengenalan kampus juga harus paham nanti ruang kelasnya seperti apa. Kita kan juga nggak berharap pandemi ini selamanya gitu ya. Iya benar. Ya alhamdulillah ini sudah terjadi penurunan kan kata kasusnya itu. Kita juga ini kemarin memang tidak bisa dipungkiri ketika gelombang kedua pandemi kemarin itu setelah Lebaran ada beberapa dosen kita yang kena, mahasiswa kita yang kena. Nah kita juga tanggap dengan hal itu. Kita sediakan bantuan imun booster bagi para mahasiswa. Nah sehingga ketika mereka terkena itu bisa cepat sembuh. Isinya berupa vitamin. Termasuk kita juga menyediakan konsultasi dokter gratis bagi para mahasiswa dan juga dosen. Oke, ini pertanyaan seputar COVID-19 dan sebagainya ya Pak ya, tentunya ya. Iya. Oke. Ya itu memang ada opsi untuk blended learning yang paling yang paling mungkin kita bisa lakukan itu. Blended learning untuk Forum Ta'aruf Mahasiswa baru ini. Nah, jadi pertemuan tatap muka dengan jumlah yang terbatas dan juga dilakukan secara online atau daring.
Oke, baik. Tapi kita sebenarnya semuanya mengharap agar ini tentunya dalam jangka waktu yang agak berdekatan gitu ya. Iya. Terakhir pendaftaran tanggal 31 Agustus gitu kan. Sementara saat ini sudah mulai menurun kasusnya. Mudah-mudahan nanti pas pada saat Fortama ya Pak ya, Fortama digelar ini keadaan sudah aman sehingga bisa dilaksanakan gitu loh. Karena mungkin 2 tahun yang lalu, tahun 2020 dan 2000 berapa sebelumnya itu kan hampir semua kampus tidak mengadakan semacam pengenalan kampus ya, karena ya pada saat pandemi itu begitu. Tapi kalau pada saat dulu Umsida juga masih melakukan atau Iya, kita lakukan, cuman dilakukan secara online. Oke. Iya, daring. Secara daring ya. Ya mau tidak mau kan katanya si pepatah itu tak kenal maka tak sayang gitu kan. Iya. Iya. Jadi kita kenalkan dulu dengan dosennya seperti apa, siapa saja. Terus kemudian nanti akan melakukan apa saja di kampus begitu. Itu juga perlu kita tanamkan, kita kenalkan sejak awal agar tidak terjadi shock culture lah ya. Mahasiswa baru ini, kok beda dulu dengan SMA. Nah, akhirnya kita coba kenalkan seperti apa nantinya mereka di kampus, termasuk juga kegiatan-kegiatannya, perubahan mindset yang harus mereka terapkan gitu ya. Ada sikap-sikap dan perilaku yang harus mereka sesuaikan dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Oke, baik Pak Eko, Pak Hamzah, sebelum nanti kita akan breakdown lebih detail lagi, mungkin kami juga ingin tahu ya, lebih kenal lebih dalam mengenai prestasi Umsida sekarang ini sampai sejauh mana sih ya, kayak gitu ya kan. Ingin tahu kemudian jumlah mahasiswanya apakah saat ini memang ada peningkatan begitu meskipun pandemi, karena memang kalau saya lihat dari masyarakat awam seperti saya itu biasanya melihat itu dari gedung fisiknya dulu. Iya, kalau gedung fisiknya representatif gitu kan, kadang-kadang sebagai orang tua itu kan sudah nggak ada masalah itu nomor berapa sekian, pokoknya ada fisiknya kelihatan bagus gitu, biasanya jadi tolak ukur gitu kan, biasanya begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Eko, Pak Hamzah. Dan untuk sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin ingin bertanya atau ingin menanggapi silakan ya, atau mungkin juga rekan-rekan sesama lingkungan kampus Umsida, kalau mungkin pada pagi hari ini ikut menyimak program ini juga silakan ya, ikut bergabung ya, join bersama kami, bertanya atau menanggapi. Anda bisa manfaatkan hotline kami di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp ya di 0811-309-1009. Kami segera kembali. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kantor kakek nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
PT Inet Global. Sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, namanya adalah KITE IKM. Nah, untuk syarat menerima fasilitas KITE IKM ini harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sementara itu, untuk fasilitas dari KITE IKM ini, yakni pembebasan bea masuk tidak dipungut PPN dan tidak dipungut PPNBM. Sementara untuk manfaat yang bisa didapatkan dari KITE IKM ini adalah prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta meningkatkan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500225. Sekali lagi 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukairi. Sekali lagi Instagram Bea Cukairi. Dan bisa juga lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, bersama dengan Bapak Eko Hardiansah, selaku Wakil Rektor 3 dan Ketua UCCC atau UMSIDA COVID-19 Command Center, dan juga Bapak Hamzah Setiawan, selaku Kepala Bidang Penerimaan Mahasiswa Baru ya pagi hari ini. Baik, Pak Eko, Pak Hamzah, sebelum kita membuka pertanyaan, ada 4 pertanyaan yang masuk. Saya ingin tahu nih ya, so far sejauh ini prestasi apa yang bisa kita soundingkan ke sahabat Suara Sidoarjo, mahasiswa UMSIDA gitu ya. Apa ini Pak yang selama ini sudah ditorehkan oleh mahasiswa-mahasiswa UMSIDA ini? Ya, betul. Jadi sebenarnya dari sisi prestasi kita tidak kalah ya dengan yang lain ya. Ada banyak mahasiswa kita yang juga bisa berprestasi dan bersaing dengan mahasiswa dari perguruan tinggi, bahkan yang negeri sekalipun yang punya nama. Terakhir ini kita dapat juara 1 di lomba bisnis plan yang dilaksanakan oleh siapa itu Pak? Unilever di tingkat nasional. Itu bisa kita mengalahkan dari perguruan tinggi yang lain perwakilannya. Nah, dari sisi akademik terkait dengan program kreativitas mahasiswa, kita juga ada banyak dari mahasiswa kita yang berhasil programnya ini dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, dan kemudian prestasi yang non akademik di bidang olahraga seperti tapak suci, termasuk juga taekwondo, bahkan ada salah satu mahasiswa kita yang bisa mendapatkan medali perunggu di
SEA Games ya. SEA Games. Ya, game. Oh iya. Ya, membela Iya. negara kita itu. Ya, artinya terkait dengan prestasi tentunya UMSIDA memberikan ruang gerak yang luas dan memfasilitasi betul bagaimana mahasiswa kita ini bisa berprestasi. Termasuk tadi disampaikan Pak Hamzah, mulai sejak awal mereka masuk, kita sudah menghargai prestasi mereka yang ada di SMA sebelumnya gitu ya. Masuk ke UMSIDA dengan potongan biaya melalui beasiswa itu. Oke. Nah, di dalam kita siapkan berbagai macam UKM, unit kegiatan mahasiswa, yang itu mulai dari seni, budaya. Seni itu seperti teater ya Pak Hamzah ya? Ya, teater, musik. Musik ada, sampai dengan kegiatan UKM olahraga, futsal, bulu tangkis, basket, panahan. Ya, kita memang siapkan untuk bagaimana memfasilitasi bakat minat mahasiswa di dalam. Yang punya minat di bidang akademik, misalnya suka dengan riset, suka dengan penelitian-penelitian, ya kita siapkan program-program yang terkait dengan program kreativitas mahasiswa itu. Kalau yang suka berwirausaha, kita juga siapkan UKM kewirausahaan, termasuk juga kita menyiapkan pendampingan bagaimana mahasiswa bisa menjadi pengusaha yang sukses nantinya. Embrionya nanti kita mulai dari kampus. Oke, baik. Dan itu juga UMSIDA ini juga sudah masuk dalam MBKM ya. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa kita ini yang ikut program itu. Ada yang ikut program pertukaran pelajar, kemarin yang dari administrasi pabrik itu ada di Universitas Siakumala Aceh. Jadi mereka akan belajar di sana. Nah, yang Aceh akan belajar di sini. Kemudian juga ada program yang internasional itu ya Pak ya. International Credit Transfer. Nah, International Credit Transfer. Kita kerjasama dengan Hong Kong University di Thailand, dengan University Utara Malaysia, dengan Universitas Teknologi Mara Malaysia. Ya, artinya bagaimana mahasiswa juga punya wawasan dan pengalaman global, kita juga fasilitasi di UMSIDA itu. Oke, ini bisa jadi semacam pertukaran mahasiswa gitu bisa ya? Sebenarnya. International Credit Transfer itu merupakan pengembangan pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa kita selama 1 semester ikut kuliah di perguruan tinggi lain di luar negeri, sehingga mereka akan punya pengakuan dari perguruan tinggi di luar negeri itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini juga ada syarat-syarat tertentu yang harus diikuti, karena peluangnya tidak semua ya, karena ada syarat-syaratnya kan. Ya, tentunya bahasa Inggris memang. Kayak gitu. Oke. Baik, ini ada 4 pertanyaan Pak Eko, Pak Hamzah yang bisa langsung disimak ya. 2 dari Twitter, yang 2-nya dari telepon. Rara, untuk kegiatan orientasi mahasiswa baru bagaimana ya Pak? Apakah masih offline atau online atau keduanya? Kemudian Wilda, adakah program pendampingan untuk mahasiswa difabel di kampus UMSIDA? Silakan. Ya, jadi yang pertama terkait dengan Fortama ya, Forum Ta'aruf Mahasiswa Baru itu. Insya Allah kita akan laksanakan yang pasti itu secara online ya, karena masih ada ya, nggak tahu nanti kondisinya, semoga saja kalau PPKM tidak diperpanjang sampai bulan September ya, kita mungkin akan ada hybrid learning ya. Nah, perkiraan pelaksanaan Fortama itu adalah sekitar pertengahan bulan September. Biasanya di hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Tanggal 23 sampai tanggal 26. 23 sampai 26. September ya. Iya. Oke. Nah, ya pelaksanaannya kemungkinan kalau secara hybrid, maka tidak semua mahasiswa yang kita hadirkan di kampus, tetapi hanya sebagian gitu ya, hanya sebagian dari mahasiswa yang separuhnya itu melaksanakan secara daring atau online. Oke, kemudian yang difabel, yang kedua, yang mahasiswa difabel, UMSIDA akan terus mendukung ya, menggunakan artinya begini, dari sisi layanan
fasilitas fisik kita sudah siapkan beberapa gedung yang sudah ada cukup akses bisa gitu ya? mengakses, Akses ya? menggunakan kursi roda. Kursi roda itu sudah bisa, jadi tidak ada undaan, termasuk juga lift di kampus, sehingga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang difabel di kampus. Termasuk juga kita ada komunitas pecinta difabel ini yang bisa melakukan support group agar mereka bisa tetap eksis dan juga bisa berprestasi di kampus. Mungkin pendampingan psikis buat mereka gitu akan lebih yakin gitu ya Pak ya mungkin ya. Ya sebenarnya itu akan terus kita lakukan itu ya. Bagaimana mendampingi mereka supaya kita juga ada unit konseling di kampus itu. Kalau itu dibutuhkan. Nah kita juga melakukan kemarin komunitas teman-teman pecinta difabel ini juga melakukan seminar agar kemudian seminar ini pesertanya adalah para mahasiswa dan juga sebagian dosen. Ya tujuannya agar kemudian ada kebersamaan gitu ya. Mereka juga memahami. Karena juga ada beberapa tidak suka yang disebut disabilitas tidak suka tapi difabel ya. Iya. Lebih cocoknya itu. Ada yang sehingga ini perlu dipahamkan pada semua orang yang ada di sana bahwa mereka yang difabel itu sebenarnya sama secara psikologis itu dibandingkan dengan mereka yang normal, yang tidak dianggap sebagai difabel. Nah ini agak berhati-hati karena memang persepsi teman-teman kita yang difabel itu perlu juga diperhatikan kondisi psikologisnya itu. Oke, tapi Umsida sudah memberikan semua sarana prasarana untuk mereka ya kan, konseling tadi ada, kemudian dari bangunan fisik saja sudah memudahkan lah buat kaum difabel ini gitu ya. Jadi selain difabel juga kita menerima ABK juga. Nah, itu juga kemarin kalau nggak salah ada 4 atau 5 yang mendaftar di kita ya, tersebar di berbagai macam program studi. Ada yang di bisnis digital tadi itu, kemudian ada di PGSD, kemudian ada di saya lupa itu. Jadi mereka memang memilih Umsida itu karena dari pengalaman sebelumnya kita sudah menerima. Jadi banyak yang lulusan Umsida itu yang ABK tadi itu yang diterima di tempat lain. Nah, alumni kita juga ada sekarang ini di Puskesmas Orang Agung, dia juga difabel. Dia alhamdulillah juga diterima PNS di situ. Ini yang menjadi indikator bahwasanya Umsida itu peduli terhadap kaum difabel tadi itu. Oke. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya dari Nindya dari Sidoarjo. Untuk kegiatan organisasi kampus apakah sudah bisa dilaksanakan secara offline ya Pak? Jika diperbolehkan apa saja syarat-syaratnya? Selama ini kan selama pandemi kegiatan apapun ya, nggak hanya olahraga ya, organisasi apapun atau kesenian dan sebagainya mungkin ada yang sempat berhenti begitu. Nah kalau misalnya memang apakah sudah bisa dilakukan? Kalau misalnya diperbolehkan apa saja syarat-syaratnya? Kemudian Aulia yang ada di Durung Beduk, ada program beasiswa Pak di Umsida untuk siswa yatim piatu yang terkena pandemi. Ada catatannya yang kena pandemi gitu ya. Karena mungkin bapak ibunya baru saja meninggal kan, biasanya banyak kan sekarang ditemukan yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia karena pandemi gitu. Silakan. Ya. Jadi untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan kapan kegiatan kemahasiswaan bisa dilakukan, persyaratannya apa? Yang jelas Umsida sepanjang ini itu kan mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah sebenarnya, bahwa selama nanti PPKM ini sudah mulai diturunkan levelnya di Sidoarjo, saya pikir tidak ada alasan bagi kami untuk kemudian melarang mahasiswa berkegiatan di kampus atau melaksanakan kegiatan secara online. Nah, yang kedua, syarat terkait dengan syarat utama dan mutlak itu semuanya harus sehat ketika melaksanakan kegiatan itu. Dan bagaimana bisa bertahan dengan sehatnya itu.
Nah, makanya nanti paling tidak kita akan berikan syarat jika semuanya sudah tervaksin, aman sudah. Dan juga menggunakan protokol kesehatan jelasnya seperti itu ketika pelaksanaan kegiatan. Nah, saya pikir seperti itu nanti bagaimana kebijakan terkait dengan kegiatan kemahasiswaan bisa kita buka lagi itu ya. Nah, ada beberapa kondisi seperti tadi itu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua terkait dengan beasiswa, ini ada dua kondisi sebenarnya bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif. Nah, yang pertama untuk mahasiswa baru kita sudah sediakan beasiswa KIP. Yang kedua itu beasiswa yatim piatu ada tersendiri. Nah, itu kita sediakan bagi mereka yang memang memiliki status sebagai yatim piatu sebelum masuk. Nah, ketika mereka sudah aktif menjadi mahasiswa di UMSIDA, kita juga ada beasiswa UKT ya namanya ya. Iya, UKT. Beasiswa UKT, bantuan UKT. Nah, atau bantuan SPP gitu ya. Nah, ini kebetulan kita juga diberi kuota oleh pemerintah untuk bantuan UKT ini, tapi tidak banyak. Tahun lalu itu hanya sekitar 426 kalau misalnya. Ya, sekitar itu ya. 400-an lebih. Nah, cuman karena pandemi, tahun lalu itu tidak hanya 400 yang kita fasilitasi sebenarnya. Ada sekitar 1.500 mahasiswa yang kita fasilitasi keringanan biaya itu. Mahasiswa kita total di semester genap kemarin itu ada sekitar 10.000. Prinsip kami di pimpinan, termasuk juga Pak Rektor, jangan sampai ada mahasiswa yang tidak kuliah karena persoalan keuangan. Ya, pilihannya dikasih keringanan, atau kalau sulit sekarang boleh dibayar nanti, artinya ada penundaan pembayaran. Itu bisa seperti itu. Oke, baik. Jadi ini yatim piatu termasuk salah satu program tadi ya? Ya, masuk syarat di sana. Itu beasiswa yatim piatu itu sebenarnya sudah lama. Nah, jadi sebelum ada COVID itu kita juga sudah bisa memberikan dengan menunjukkan istilahnya sertifikat kematian, ya, baik ayah atau ibu, kemudian kakak, itu bisa kita lakukan proses beasiswanya. Kemudian untuk menambah yang Pak Eko tadi di semester ganjil ini, kita juga memberikan potongan 35% biaya kegiatan kemahasiswaan itu. 35% itu, sehingga itu bisa mengurangi beban dari mahasiswa UMSIDA seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, saya ingin nanti di refresh lagi ya Pak Hamzah mengenai pembelajaran tatap muka, pendaftaran mahasiswa baru dan sebagainya, karena mungkin tadi ada yang belum menyimak, nanti bisa diulang lagi. Pak Eko, apa yang bisa membuat masyarakat yakin kenapa kita harus memilih UMSIDA? Apa Pak? Ya, UMSIDA sejauh ini adalah perguruan tinggi terbaik. Kita juga melakukan banyak hal-hal baik terkait dengan bagaimana masyarakat Sidoarjo, masyarakat Jawa Timur maupun masyarakat di seantero Nusantara ini bisa meraih prestasi di tempat kami. Jadi seperti itu. Baik. Kalau Pak ini nggak apa-apa ya, kan mungkin ada versi lain gitu ya. Pak Hamzah gimana nih Pak? Jadi di UMSIDA seperti yang kita ulas tadi itu, kita lebih mengutamakan pada prestasi-prestasi mahasiswa, baik itu prestasi akademik ataupun non akademik. Dan satu hal lagi, di UMSIDA itu juga ada program lulus tanpa skripsi. Jadi nanti pada waktu semester 7 mahasiswa itu bisa mempublikasikan penelitiannya, itu dia bisa lulus tanpa skripsi. Kemudian bisa publikasi ya maksudnya ya. Syaratnya apa ini Pak Hamzah? Syaratnya itu tadi harus bisa publikasi. Publikasi ke jurnal nasional ya. Minimal Sinta 3 kalau nggak salah ya. Sinta 2 atau 3 itu. Jadi kalau mahasiswa itu bisa menulis sampai publikasi ke jurnal, dia
bisa meniadakan skripsinya seperti itu. Karena apa? Karena memang kita publikasi jurnal itu kan agak susah ya, apalagi sebelum jurnal kan harus melakukan penelitian terlebih dahulu itu. Kemudian yang kedua itu melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan istilahnya beririsan dengan inovasi ya. Dia bikin produk, kemudian produk itu dipatenkan atau dihakikan, itu juga bisa masuk dalam ranah lulus tanpa skripsi tadi itu ya. Selain itu UMSIDA ini memang konsen pada kualitas. Karena apa? Karena kita sudah ada 5 program studi yang terakreditasi A. Nah, itu ada program studi pendidikan agama Islam, program studi bahasa Arab, program studi ilmu komunikasi, program studi administrasi publik, dan yang terakhir kemarin teknik mesin. Nah, ini juga kita akan mendorong terus-menerus yang terakreditasi B ini kita dorong untuk menjadi akreditasi A. Kemudian yang baru buka kemarin kan syaratnya harus 2 tahun terlebih dahulu untuk mereakreditasi supaya menjadi B. Nah, ini juga sejalan dengan peningkatan akreditasi tingkat institusi, karena UMSIDA sekarang kan masih akreditasi institusinya B. Nah, ini kita berupaya untuk bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mengangkat ke akreditasi A. Jadi kita benar-benar konsen di sana. Jadi tidak ada lagi jual beli ijazah seperti dulu, itu tidak ada sekarang itu, karena indikatornya adalah kualitas dari pendidikan itu. Karena nanti pada waktu lulus mahasiswa-mahasiswi itu di ijazahnya itu ada yang namanya PIN, penomoran Indo Ijazah. PIN itu penomoran Indo Ijazah nasional. Jadi tinggal dimasukkan PIN-nya, itu nanti akan terlihat record histori dari pendidikan dia. Gitu. Jadi sangat benar-benar konsen di kualitas tersebut. Jadi UMSIDA siap dan akan terus melaksanakan hal-hal baik untuk mengembangkan kualitas mahasiswa yang masuk di dalamnya, kualitas dosen-dosennya dan sarana prasarananya, manajerialnya, termasuk juga bagian dari bagaimana kerjasamanya, sehingga bisa mensupport bagaimana lulusan UMSIDA nantinya bisa terserap dengan di dunia kerja dengan baik, atau mungkin mau melanjutkan ke perguruan tinggi yang lebih tinggi misalnya postgraduate, kita siap dan akan terus seperti itu. Makanya mari bergabung dengan UMSIDA. Baik. Ada tambahan lagi Pak Hamzah mungkin? Ya. Ini closing statement ini ya. Jadi bagi adik-adik, siswa-siswi yang belum mengenal UMSIDA, nanti bisa melihat informasi mengenai UMSIDA itu di website pmb.umsida.ac.id, atau bisa mengikuti sosial media kita. Di Instagram kita ada PMB UMSIDA, semua informasi ada di sana. Kemudian juga ada YouTube kita, banyak berbagai macam kegiatan ilmiah di situ juga, bisa mengakses di UMSIDA 1912 YouTube kita itu. Jadi adik-adik masih ada kesempatan, kita masih membuka pendaftaran sampai 31 Agustus, dan banyak berbagai macam beasiswa yang masih bisa diakses. Maka dari itu, yang belum bergabung, segera bergabung. Kita akan memberikan pelayanan jaminan kesehatan tadi, yaitu melakukan vaksinasi sebelum melakukan pembelajaran tatap muka, dan akan kita fasilitasi untuk pemberian paket data untuk mahasiswa baru, yaitu nanti akan kita berikan di bulan September, Oktober, dan November. Mungkin seperti itu. 3 kali ya? 3 kali, ya, sama seperti pemerintah. Karena pemerintah mengharapkan bahwasanya 3 bulan ini kita selesai dan kita dapat bertemu kembali, gitu harapannya. Ya, baik, terima kasih Pak Hamzah. Pak Eko ada tambahan lagi? Sudah cukup ya? Cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua sahabat Suara Sidoarjo, khususnya bagi siswa-siswa yang akan di saat bingung ya memilih universitas mana yang akan dituju. Nggak usah jauh-jauh, karena UMSIDA ini juga memberikan akses tertentu bagi mereka yang sudah bekerja, ya kan? Ya, kemudian juga mereka yang berprestasi di SMA dan sebagainya. Ini tadi disebutkan juga ada pendampingan kalau yang mau berwira swasta dan sebagainya. Nah, ini kelebihan-kelebihan yang bisa jadi pertimbangan ketika akan masuk di perguruan tinggi mana. Juga kalau misalnya Anda warga Sidoarjo nggak terlalu jauh ya,
dekat kan, aksesnya juga mudah ya. Oke, baik. Pak Hamzah, Pak Eko, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak ya paparan